Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada detik ini teman-teman sekalian masih memberikan kepada kita begitu banyak rahmat dan karunia, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih pada nikmat iman dan Islam, sehingga tak henti-henti pula puji syukur yang harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita kirimkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan atas limpahan salam dan selawat yang terus-menerus kita kirimkan kepada beliau, kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri adalah Abdul Rahman, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, dengan kampus saya itu dari STAIN Majene. Izinkan saya mengawali ceramah singkat ini dengan sebuah pertanyaan. Ketika kita melihat teman kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, apakah itu zina, judi, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita, atau ketika kita melihat seseorang mulai jauh dari ajaran Islam, apakah diri kita, teman sekalian, cukup diam saja? Jika jawaban di dalam hati kita adalah tidak, maka sesungguhnya kita telah berbicara tentang dakwah itu sendiri. Dakwah seringkali dipahami hanya sebagai sebuah ceramah di masjid ataupun khutbah di atas mimbar. Padahal teman-teman, dakwah memiliki makna yang jauh lebih luas. Kalau kita lihat secara bahasa, dakwah berasal dari kata yang ada dalam bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, ataupun memanggil. Sedangkan secara istilah, kalau kita mengutip dari pernyataan Syekh Ali Mahfuz, beliau mengatakan bahwasanya dakwah adalah proses mengajak orang untuk melakukan kebajikan, mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf atau kebaikan, melarang orang untuk melakukan kemungkaran, agar kemudian mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, setiap upaya untuk mengajak kepada kebaikan merupakan bagian dari dakwah itu sendiri. Bahkan senyum yang menyenangkan, nasihat yang baik, maupun keteladanan yang kita lakukan di lingkungan kita,
di dalam keseharian kita yang kemudian menyebabkan orang kemudian sadar bahwasanya kebaikan itu ada dalam diri kita, itu juga termasuk dari dakwah itu sendiri. Kemudian bagaimana hukum dakwah di dalam Islam ini? Jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Dari ayat ini tentunya menunjukkan bahwasanya hukum dakwah di dalam Islam adalah wajib bagi seluruh muslim. Para ulama menjelaskan bahwa dakwah secara umum merupakan kewajiban dari umat Islam. Karena itu, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan sesuai kemampuan dan pengetahuannya. Kemudian selanjutnya adalah muncul pertanyaan di benak kita bahwasanya bagaimana kemudian cara kita berdakwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu pula, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa terdapat 3 tingkatan di dalam menghadapi sebuah kemungkaran ataupun melakukan dakwah itu sendiri, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah dengan tangan. Nah, tangan yang dimaksud di sini bukan adalah dengan kita memukul ataupun kemudian kita melakukan sebuah kekerasan untuk menghentikan kemungkaran itu. Tidak, teman-teman sekalian. Yang artinya dengan tangan di sini adalah kita menggunakan kekuasaan kita di dalam menghadapi kemungkaran. Contohnya adalah ketika kita memiliki jabatan sebuah kepala desa, kita buat peraturan yang mungkin membuat kemungkaran yang ada di kampung itu. Contohnya adalah meminum minuman khamar. Kita buat peraturan yang kemudian bisa melarang ataupun meminimalisir perbuatan kemungkaran itu. Itulah yang dimaksud dakwah dengan tangan atau dengan kekuasaan. Kemudian selanjutnya adalah dakwah dengan lisan. Dikatakan bahwasanya fa in lam yastati', jika kita tidak mampu dengan kekuasaan yang tadi, maka fa bilisani, dengan lisan kita. Apa maksudnya itu? Yaitu dengan kita hanya memberikan nasihat kita, mengingatkan mereka dan menyampaikan kebenaran, kemudian dengan cara yang bijaksana. Sebagai contohnya, ketika kita melihat teman kita berpacaran, ada baiknya kita mengajak teman kita ini untuk berbicara empat mata,
Kemudian kita sampaikan kepada mereka nasihat-nasihat. Wahai temanku, bahwasanya sejauh pemahaman saya bahwa zina ini dilarang, seperti firman Allah, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja dilarang temanku, apalagi ketika kita melakukannya. Dan saya hanya mengingatkan teman karena saya anggap kamu teman saya. Saya sayangi kamu dan tidak ingin kamu menghadapi neraka siksaan Allah yang pedih. Maka dari itu sebagai teman kamu dan juga seorang muslim, saya ingatkan kamu. Dan begitu contoh dengan lisan. Kemudian selanjutnya, fa in lam yastati', jika kamu tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hatimu. Nah, lantas apa maksudnya dengan hati kita? Artinya adalah setidaknya jika kita tidak mampu melakukan dengan kekuasaan ataupun dengan lisan kita, maka setidaknya di dalam hati kita ini membenci kemungkaran itu dan tidak merestuinya. Lalu kemudian kita mendoakan agar yang melakukan kemungkaran ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling dari melakukan maksiat ini. Hadirin teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa dakwah bukan hanya tugas dari seorang ustaz, dai ataupun tokoh agama, melainkan dakwah adalah tanggung jawab bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Melalui ucapan yang baik, perilaku yang baik, dan keteladanan yang baik, kita semua dapat menjadi pelaku dakwah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teman-teman sekalian dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, serta dapat menjadi acuan bagi kita untuk kemudian melakukan dakwah di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.